berikan kenyamanan. Jangan bawel, jangan galak, jangan terlalu perfeksionis, jangan terlalu saklek, jangan terlalu keras dulu. Bertahap, karena semuanya butuh sunnatul tadarruj, ada tahapan-tahapan. Kita masuk ke tawadu tanya jawab dengan Ustadz Hanan ya hari ini. Yang pertama ada Luffy Nur Salma ya. Wah, ya seneng banget nih senyum-senyum di rumah ya. Nur Salma, betul ya? Panggilannya Salma mungkin ya. Ini pertanyaannya buat Ustadz, bagaimana cara untuk meningkatkan iman kita dan biar terus istiqomah Ustadz? Itu pertanyaan dari Salma. Oke, Salma. Pertama selamat ya. Selamat, betul. Kalau udah dapat logam mulia. Dari Halalpedia. Kalau gitu saya jadi teman aja, jadi ngikutin. Sama, saya juga Ustadz. Kalau gitu saya juga nanya tadi ya. Next time ya. Oke, Salma, pertanyaannya tentang gimana ningkatin iman dan biar bisa istiqomah. Seperti yang kita tahu bahwa kata Nabi, iman itu naik turun, bertambah dan berkurang. Artinya semua orang selain Rasulullah pastinya, semua orang itu imannya itu fluktuatif. Termasuk para sahabat sekalipun iman mereka tuh fluktuatif. Apa buktinya? Ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi bilang gini, ya Rasulullah, saya tuh kalau ketemu Rasul, duduk bersama Rasul, saya tuh imannya kuat, naik gitu, sampai seolah-olah saya bisa melihat surga dari tempat duduk saya. Saking apa ya? Saking kayak gitu ya? Saking kayak ngerasa dekat banget dengan akhirat gitu, kalau dekat dengan Nabi. Tapi begitu saya pulang ke rumah, saya ketemu dengan keluarga, saya sibuk dengan anak-anak, maka iman saya langsung turun. Seolah-olah saya bisa melihat neraka dari tempat duduk saya gitu. Jadi kalau jauh dari Nabi itu kayak banyak dosa gitu kamu nih. Nah, gimana ya Rasul? Apa yang harus saya lakukan ya Rasul? Kata sahabat ini. Nah, ini menunjukkan bahwa sahabat juga imannya yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang, fluktuatif. Itu hal yang fitrah, hal yang wajar. Tetapi yang tidak wajar adalah kalau kita membiarkan pas iman kita tuh nih udah lowbat 10% nggak dicas. Padahal dia pakai buat nonton, dia pakai buat YouTube download, ya dia pakai buat segala macam. Dalam waktu singkat mati tuh handphone. Dan ketika udah mati udah nggak bisa dipakai lagi. Begitu juga dengan iman. Kalau kita ngerasa udah turun nih, wah tinggal 50%. Dari mana kita tahu persentasenya? Dari semangat kita beramal soleh. Dari mana kita tahu iman kita drop? Dari susahnya kita khusyuk dalam sholat. Dari mana kita tahu iman kita bermasalah? Dari sempitnya dada kita untuk memaafkan kesalahan orang lain. Dari mana kita tahu iman kita bermasalah? Dari hilangnya empati ketika melihat orang lain dalam kesusahan. Nah, berarti iman kita bermasalah. Dalam kondisi-kondisi kayak gitu, harusnya kita harus segera cari charging. Harus segera cari charging. Harus cari power bank, harus cari charger, harus cari colokan listrik, harus cari tempat untuk ngecas handphone kita atau ngecas iman kita. Di mana kita ngecas iman? Kalau sahabat tadi ngecas iman dengan cara duduk bersama Nabi. Jadi begitu imannya berkurang, dia langsung cari Nabi. Di mana Rasulullah? Langsung duduk bareng dengan Rasulullah, itu udah fast charging tuh. Dalam waktu singkat iman langsung full 100%. Nah, kalau sekarang udah nggak ada Rasul, gimana? Carilah Rasul di majelis-majelis ilmu. Majelis yang membahas tentang hadis Nabi, yang membahas tentang Al-Quran, yang membahas tentang teladan-teladan Rasul, yang membahas tentang sunnah-sunnah Rasul, yang membahas tentang sirah nabawiyah, yang membahas tentang tazkiyatul anfus. Jadi carilah Nabi di majelis ilmu. Karena majelis ilmu itu diisi oleh ulama, sedangkan ulama adalah pewaris para nabi. Jadi kalau iman kita lagi drop, cari majelis ilmu. Majelis ilmu sekarang lebih mudah daripada dulu. Kalau dulu tuh majelis ilmu kita harus safar dulu, harus traveling dulu dari Irak ke Madinah. Kalau sekarang kita di mana-mana ada majelis ilmu. Di masjid-masjid ada majelis ilmu. Nggak cukup di masjid secara off-air, kita bisa menghadiri majelis ilmu secara online seperti sekarang. Kita bisa nonton live, kita bisa ikut kajian-kajian virtual, kita bisa nonton booster yang ada di sosial media. Semua ini adalah cara kita nge-fast charging iman kita supaya iman kita nggak terlalu drop.
nggak sampai di bawah 10%, karena kalau udah di bawah 10% nanti dia jadi lola, jadi semuanya jadi lambat. Mau sholat ditunda-tunda lambat, mau beramal soleh ditunda-tunda, bahkan mau taubat aja ditunda-tunda. Kenapa kok lambat banget loadingnya? Karena imannya lagi drop. Terus biar istiqomah, ketika iman udah naik, gimana menjaga iman biar istiqomah, nggak gampang drop? Caranya adalah kita harus punya suhbah solihah. Apa itu suhbah solihah? Suhbah solihah itu artinya lingkungan yang soleh. Lingkungan yang soleh nggak harus teman yang kita selalu bertemu. Sekarang zamannya apa ya? Zamannya sosial media ya, zamannya digital. Maka suhbah yang soleh itu adalah dengan cara kita terlibat di dalam sosial media yang positif. Kita ikut grup, misalnya grupnya grup tilawah, grup tadarus, grup khataman Al-Quran. Kemudian kita nge-follow-nya akun-akun dakwah, akun-akun inspirasi, akun-akun sosial. Kita cari suhbah solihah, kita cari pertemanan yang soleh yang bisa ngebooster kita terus dalam kebaikan-kebaikan. Sehingga ketika kita, kalau di TikTok tuh pas kita buka home gitu, FYP ya, for your page. Oh iya. Nah pas kita buka home tuh yang muncul pertama itu adalah postingan yang kita following kan. Yeah. Nah ya kalau kita rekomendasinya ya. Betul. Kalau kita nge-following akunnya lebih ke lifestyle yang hedon, beli mobil yang mewah, nanti kita pas lihat sosial media, sehari 2 hari sekali 2 kali, lama-lama hati kita terbentuk menjadi hubbud dunya. Walaupun nggak dilarang, tapi jangan banyak-banyak, cukup 1-2 akun aja. Sisanya akun-akun inspirasi. Pas kita buka, nasihat tentang hadis. Pas kita buka, kan iman kita sama dengan saya juga, para ustadz juga sama, imannya naik turun. Kadang-kadang ketika iman lagi turun, lagi kayak males gitu, pas buka handphone muncul satu hadis tentang keutamaan berselawat misalnya. Langsung pas habis baca hadis itu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah itu pentingnya suhbah solihah, pertemanan yang soleh supaya menjaga keimanan kita. Gitu Mbak Salma. Oke, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Terima kasih Ustadz. Ini masih ada pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan dari Hani, Ustadz. Saya punya teman dari keluarga yang broken home. Jadi dan juga dia tuh pergaulannya kayak kurang terfilter gitu. Jadinya kayak merasa kurang yakin sama Islam. Sebagai teman, ini apa yang harus saya lakukan Ustadz? Biar membantu teman saya biar mungkin lebih yakin lagi atau mungkin mengingatkan lagi gitu dari Hani Ustadz. Ya, ini juga nyambung nih Kak Buni dan Hani ya. Hani ini cewek cowok? Hani kayaknya cewek Ustadz ya. Mbak Hani. Nyambung juga dengan pertanyaan Mbak Salma yang tadi, bahwa ternyata kata Nabi, almar'u ala dini khalilih, seseorang itu tergantung lingkungannya, seseorang itu tergantung pertemanannya, seseorang itu tergantung orang terdekatnya. Kalau orang terdekatnya adalah orang-orang yang mungkin menganggap Allah itu nggak penting, agama itu nggak penting, syariat itu nggak penting, sedikit banyak dia pasti terpengaruh. Sampai lama-lama dia merasa nggak perlu bertuhan atau nggak perlu beragama. Ini na'udzubillah min dzalik. Makanya buat Mbak Hani, nasihat saya adalah jadilah teman yang paling asik buat sahabatnya itu yang sedang dalam keadaan galau. Mbak Hani jadi temannya dia, supaya dia lebih nyaman bergaul dengan Mbak Hani daripada dia bergaul dengan orang lain yang mungkin nggak paham agama. Berikan kenyamanan. Jangan bawel, jangan galak, jangan terlalu perfeksionis, jangan terlalu saklek, jangan terlalu keras dulu. Bertahap, karena semuanya butuh sunnatul tadarruj, ada tahapan-tahapan. Sehingga target awal sekarang itu adalah ta'liful qulub. Mbak Hani itu mencoba membujuk hati dia. Dengan apa? Dengan menjadi teman yang nyaman buat dia. Sehingga ketika nanti Mbak Hani udah jadi teman yang nyaman, ketika dia dalam keadaan galau, dia akan bertanyanya ke Mbak Hani. Ketika dia dalam keadaan susah, dia akan larinya ke Mbak Hani. Ketika dia dalam keadaan lemah, dia akan dikuatkan oleh Mbak Hani. Sehingga dengan kita berada terus di sisinya, saat ada kesempatan untuk menasehatinya dengan cara baik-baik, dan itu pasti kita nanti akan menemukan kesempatan itu. Disitulah kita akan mengembalikan dia, ngajak dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sederhananya adalah di sini butuh
kesabaran bahani untuk memberi kenyamanan kepada sahabatnya itu dengan cara menjadi teman yang paling asik, menjadi teman yang paling baik, menjadi teman yang paling perhatian buat dia. Dan ini dalam kaidah dakwah disebut dengan ta'liful qulub, disebut dengan membujuk hati. Karena dakwah itu intinya adalah membujuk hati, bukan ceramah. Ceramah itu bukan inti dakwah, itu salah satu varian dakwah. Tapi inti dari dakwah itu adalah membujuk hati. Gimana cara kita ngebujuk hati orang untuk bisa kembali kepada Allah. Nah, membujuk hati ini wasilahnya, medianya banyak. Bisa dengan ceramah, bisa dengan membantu dia ketika dia susah, bisa dengan pertemanan, bisa dengan pernikahan bagi kondisi tertentu. Banyak jalan, intinya adalah jangan tinggalkan dia, jangan jauhi dia, tapi juga jangan bikin dia nggak nyaman ketika berada dekat dengan kita. Gitu Mbak Hani. Masya Allah, barakallahu fiik, jazakallahu khair Ustadz. Kita akan masuk Ustadz ke pertanyaan yang udah masuk di live chatnya ini lewat channel YouTube-nya Halalpedia Official dari Pak Pitono ya. Assalamualaikum Ustadz. Mau tanya, ini bagaimana sabar itu bisa diimplementasikan dengan baik di semua hal dan situasi? Mohon pencerahannya dari Ustadz Hananataki. Sabar ya? Ya, sabar. Dari Pak Pitono. Pak Pitono. Baik, Pak Pitono. Apa sih yang disebut dengan sabar? Sabar itu artinya tidak mengeluh dan tidak berputus asa. Itu dua makna sabar kalau kita ringkas dari sekian banyak definisi. Tidak mengeluh dan tidak berputus asa. Tidak mengeluh di awal dan tidak berputus asa sesudahnya. Contoh ketika kita dalam pekerjaan, kita tidak mengeluhkan pekerjaan kita. Orang yang mengeluh pekerjaan itu misalnya dia bilang dia kayak kufur nikmat gitu. Kerjaan nggak benar, kerjaan gini aja, mending ganti kerjaan yang lain, nggak enak kerjaan gini, segala macam lah. Seolah-olah dia itu nggak menerima ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun dia mau mengganti, mau melakukan pekerjaan lain nggak apa-apa, tetapi jangan mencela apa yang sudah Allah berikan dalam kehidupan dia. Jangan mencela apa yang sudah Allah berikan dalam kehidupan dia. Karena apa yang sudah Allah berikan dalam kehidupan dia itu adalah yang terbaik. Sehingga dia terima itu dengan ridho, dia terima itu dengan tabah, dia terima itu dengan lapang dada. Dia tidak menjadi orang yang kemudian mencari kambing hitam, apalagi kambing hitamnya adalah takdir gitu. Nah, ini namanya tidak mengeluh. Sama kayak ada musibah kematian, tidak mengeluh itu berarti tidak meratapi musibah, meratapi kematian. Kemudian tidak berputus asa, arti tidak berputus asa, orang yang sabar itu selalu berharap yang terbaik kepada Allah. Walaupun dia mengalami masalah, mengalami ujian, tetapi dia tetap berharap yang terbaik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah definisi sabar. Mudah-mudahan dengan definisi ini tidak mengeluh dan tidak berputus asa, nanti kita bisa menerapkannya dalam banyak hal dalam kehidupan kita sehari-hari. Sabar dalam ibadah berarti tidak mengeluh dengan ibadah itu. Aduh capek, aduh berat dan segala macam. Kemudian sabar dalam keluarga, sabar dalam pekerjaan mencari rezeki yang halal, sabar dengan dalam bergaul. Karena kita bergaul dengan manusia bukan dengan malaikat. Ada aja yang kita kadang-kadang gak nyaman. Semua itu harus kita hadapi tanpa banyak mengeluh. Gak membiasakan lisan kita mengucapkan kalimat keluhan, kecuali mengatakan kalimat doa. Ya Allah, berikanlah saya kebaikan, la'allahu khair. Kalau kita dapat musibah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ucapan bukan orang yang mengeluh, tetapi orang yang meminta kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Barakallahu fiik ya. Semoga tadi untuk pertanyaan dari Pak Pitono bisa sudah terjawab dengan sangat luar biasa oleh guru kita Ustadz Hananataki. Sekarang kita akan mencari ini pertanyaan dari yang sudah menyaksikan lewat live chatnya dari Sif Media. Ini ada juga yang masuk Ustadz. Ini dari Azka Aldrik ya. Ini assalamualaikum Ustadz. Salam. Ini bagaimana caranya ini agar bisa berbakti kepada orang tua dan juga menyenangkan orang tua kita, tapi dalam kondisi ekonomi kita yang masih belum mampu. Mungkin
Sebetulnya berbakti kepada orang tua itu bukan hanya ngasih harta, Aska. Menyenangkan hati orang tua itu tidak selalu harus memberikan harta yang banyak. Menyenangkan hati orang tua itu adalah dengan berakhlak yang mulia kepada mereka. Allah mengajarkan itu di dalam Al-Quran di surat Al-Isra misalnya, fala taqul lahuma uffin, janganlah kamu mengatakan kata uff kepada mereka. Nah, ini menunjukkan bahwa ternyata berbakti kepada orang tua itu dimulai dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang mudah, dan itu adalah akhlak, bukan harus materi. Sehingga kalau Azka pengen berbakti sama ibu dan ayah, mulailah dari jangan berpikir saya harus kaya dulu, saya harus punya penghasilan dulu. Jangan berpikir dari sana, berpikirlah dari sekarang akhlak saya apa yang bisa menyenangkan hati ibu, walaupun cuma